Banyak hari-hari ini anak-anak muda yang masih jomblo. Begitu khawatirnya sampai stres hidupnya, tidak harus menikah untuk bahagia. Kalau bisa menikah, menikahlah. Kalau tidak bisa, nikmati saja. Halo beloved people, kembali bersama saya Henny Kristianus, founder Tangan Pengharapan dalam program Path to Tomorrow. Karena besok pasti ada jalan. Saya ingin share dengan anak-anak muda tentang jombloism. Banyak hari-hari ini anak-anak muda yang masih jomblo. Begitu khawatirnya sampai stres hidupnya, fokusnya cuma tiap hari mikir kapan saya kawin, kemana pangeran berkuda saya, pusing karena sudah umur 30-an, masih sendiri saja. Pertanyaan saya sederhana. Apa kita harus menikah? Banyak orang yang berpikir bahwa untuk bahagia, orang harus menikah. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang sudah menikah, mereka malah mau pisah. Jadi kesimpulan saya, tidak harus menikah untuk bahagia. Saya percaya bahwa setiap orang pasti merindukan punya pasangan. Ketika kita pulang kerja sendirian, sampai di rumah tidak ada yang menunggu, tidak ada yang kangenin kita, pasti kita merasa sepi, kita merasa ingin ada seseorang yang menunggu kita di rumah. Tapi banyak juga pasangan yang sudah menikah, malah tiap hari malas pulang ke rumah. Sebenarnya, apakah menikah itu penting? Kalau bisa menikah, menikahlah. Tapi kalau tidak bisa, nikmati saja. Anda bisa bahagia tanpa harus menikah. Kelebihan orang-orang yang tidak menikah dibandingkan yang sudah menikah itu banyak. Salah satunya, Anda bebas bepergian kemana saja, traveling, menikmati dunia, tanpa harus khawatir ada yang menunggu di rumah. Tapi dengan satu catatan, Anda punya tabungan. Bagi saya, salah satu hal yang tersulit dalam perjalanan saya keliling Indonesia, menjelajahi pulau-pulau terpencil untuk menolong anak-anak yang membutuhkan adalah saya harus meninggalkan anak-anak kandung saya dan suami di rumah. Setiap kali saya harus pergi, mengunjungi senter-senter Tangan Pengharapan sebulan sekali. Di malam sebelum saya berangkat, biasanya mengambil penerbangan subuh, saya selalu menangis karena saya takut meninggalkan anak saya, karena saya sangat sayang kepada mereka. Sangat berat sekali rasanya meninggalkan rumah. Saya seringkali menangis ketika harus berangkat. Tetapi karena saya tahu panggilan hidup saya pergi. Beruntunglah bagi Anda yang belum menikah. Seharusnya Anda berpikir begini, kalau Ibu Henny saja yang punya anak 3, suami 1, bisa pergi keliling Indonesia, menolong sesama, masa saya tidak bisa? Hal lain yang saya mau bilang bahwa Anda lebih beruntung daripada orang-orang yang sudah menikah adalah Anda bisa menolong keluarga, adik, kakak, orang tua, bisa membahagiakan orang tua Anda tanpa harus konflik dengan pasangan Anda. Banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah, mereka tidak bebas menggunakan uang mereka untuk membantu kerabat, keluarga, dan orang tua mereka. Keluarga inti sebelum kita menikah adalah orang tua, adik, dan kakak kita. Tapi setelah menikah, keluarga inti adalah istri atau suami dan anak-anak kita. Dan di fase ini, ketika kita tahu adik atau kakak kita, bahkan orang tua kita membutuhkan bantuan kita. Tapi sementara dengan keuangan yang sangat terbatas, itu hanya cukup untuk menghidupi anak istri, pasti akan sangat sulit sekali mengambil keputusan untuk membantu keluarga. Anda bebas mengejar karir setinggi langit tanpa harus punya beban moral. Banyak suami yang keberatan kalau istrinya lebih berhasil dari dia, lebih tenar, karena ada sebuah gengsi ketika istri punya uang lebih banyak daripada suaminya. Meskipun ada beberapa pria yang justru mencari pasangan yang punya uang supaya bisa menumpang hidup. Kalau sampai Anda menikah, para pria hanya ingin menumpang hidup daripada wanita, saya mau katakan Anda harus malu tentunya. Dan bagi para wanita, jangan memilih pasangan hidup yang pengangguran. Carilah pasangan hidup yang punya pendapatan tetap dan punya kinerja kerja yang baik, yang punya nilai-nilai yang baik. Pastikan dia kerja sungguh-sungguh dan berjuang untuk menafkahi keluarga dan bukannya menumpang hidup pada istrinya. Benefit lain bagi para jomblo, Anda bebas bangun jam berapa saja. Anda tidak harus menyiapkan sarapan. Apalagi kalau Anda menikah, itu pasti Anda akan bermasalah dengan mertua karena Anda tidak bisa masak buat suami Anda. Tahukah Anda, segala sesuatu yang urusannya sama mertua bikin pusing kepala. Jadi, bagi para jomblo,
Anda bisa bangun jam berapa saja, dan itu mewah. Anda tidak perlu berebutan makan makanan kesukaan Anda. Anda tidak perlu mengalah. Saya tidak menyesali kehidupan saya hari ini, dan saya sangat sayang pada anak-anak saya. Tapi ada hal-hal yang saya harus korbankan sebagai mama. Saya ini suka makan buntut ikan gurame goreng garing. Anak saya tiga-tiganya suka buntut ikan gurame goreng garing. Akibatnya setiap kali kami makan di restoran dan kami memesan ikan gurame goreng garing, saya hanya bisa menelan ludah karena kami sudah pesan 2, buntutnya dua-duanya buat anak kembar saya dan anak bungsu saya cuma mendapat sirip-siripnya. Sebagai mama, tentu karena sayang kepada anak-anak, saya akan berkorban buat anak-anak saya. Sebagai jomblo, Anda bisa menikmati hidup Anda bisa beli apa saja yang Anda mau, Anda bisa makan apa saja yang Anda mau, dan tidak ada yang bertanya itu berapa. Saya dan suami, meskipun kami sama-sama bekerja dan menghasilkan uang, tapi tetap yang namanya sudah berumah tangga itu tidak mudah. Saya selalu bertanya, ayo kamu beli apa? Dan dia juga sebaliknya selalu bertanya kepada saya, ayo itu berapa? Hidup ini ada musimnya. Ada waktu menikah, ada waktu sendiri. Sendiri atau berdua, Anda bisa bahagia. Dengar nasihat ini. Kalau seleramu yang ketinggian, bercerminlah. Kalau karaktermu yang bermasalah, berubahlah. Kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Hidup ini ada musimnya, nikmati hidup Anda, karena besok pasti ada jalan.